Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah kaitannya juga tentang imam dan makmum dan juga shaf. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentunya kita tahu betapa agungnya salat berjamaah sampai hadis-hadis yang datang, keutamaan yang datang, dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi tentang salat berjamaah sangatlah banyak ya, sangatlah banyak. Sampai Nabi SAW tatkala perang pun melaksanakan salat khauf, yaitu salat berjamaah, bahkan dalam posisi akan berperang. Itu pun Nabi tidak meninggalkan salat berjamaah. Di antara keutamaan salat berjamaah, bahwasanya orang yang perhatian sama masjid, suka pergi ke masjid, tentunya salat berjamaah merupakan salah seorang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tatkala matahari jaraknya 1 mil, sangat panas. Di antara 7 golongan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Ya, orang ini maksudnya dia di luar beraktivitas, kerja, ya, punya kewajiban yang harus dia tunaikan bagi keluarganya, tetapi dia rindu ingin ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Dia rindu untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Ya, dia mencapai derajat bukan hanya sekedar bahwasanya ke masjid itu harus, bukan, tetapi ada kerinduan untuk ke masjid. Yang ini terkadang hilang dari sebagian kita. Ya, kita terkadang melangkahkan kaki menuju ke masjid karena kita merasa ini kewajiban. Seandainya tidak wajib, mungkin kita salat di rumah. Tetapi karena kita merasa ini wajib, maka kita memaksakan diri kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid dengan sedikit keterpaksaan. Tentunya itu juga berpahala, ya. Makanya beban syariat disebut dengan taklif, pembebanan. Seorang memaksakan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan. Tetapi lelaki ini mencapai derajat yang lebih daripada itu, karena dia sudah terbiasa ke masjid sampai bukan hanya merasa harus ke masjid, timbul kerinduan, ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya rindu untuk ke masjid, ya. Dia rindu untuk mendengar azan dikumandangkan dan dia rindu segera melangkahkan kaki menuju ke masjid. Dan demikian kalau orang sudah terbiasa salat di masjid, dia salat di rumah seakan-akan tidak merasa sedang salat, ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa salat di masjid. Ada sesuatu yang benar-benar dia rasa kehilangan jika dia tidak salat di masjid. Baik, itu salah satu dari keutamaan salat berjamaah. Dan masih banyak keutamaan yang lain, di antaranya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Seorang yang merenungkan akan hal ini, bahwasanya salat jamaah 27 kali lipat daripada salat sendirian, maka harusnya dia semangat untuk salat di masjid. Harusnya, ya. Bayangkan kalau kita salat zuhur di rumah dapat pahala 4 rakaat. Tapi kalau kita salat zuhur di masjid 4 kali 27, berapa itu? Masa enggak bisa kali? 4 kali 7 berapa? 80 tambah berapa? 27, 7 kali 4 berapa? 28, 108 rakaat. Apa bandingannya? 4 rakaat dengan 108 rakaat. Sangat jauh berbeda. Maka seorang yang tidak melangkahkan kakinya ke masjid, maka sungguh dia merugi. Ya. Maka sungguh dia merugi. 27 kali lipat dia dapatkan. Bayangkan kalau ini berlaku selama setahun, ya. Coba saya ingin kita hitung-hitungan, ya, karena kalau kita dikalkulatorin biasanya semangat, ya. Coba kita sehari 17 rakaat.
kali 365 sama dengan 6.205 rakaat kita solat setahun. 6.205 rakaat, 6.000-an ya, 6.200 rakaat per tahun itu kalau kita selalu solat 5 waktu. Bayangkan kalau kita selalu solat di masjid berarti kali 27 sama dengan 167.000 rakaat. Sungguh jauh berbeda antara 6.000 rakaat dengan 167.000 rakaat. Jauh bedanya sampai 160.000. Satunya cuma 6.000, satunya 167.000. Ini benar-benar akan kita rasakan perbedaannya jika di akhirat kelak. Jika di akhirat kelak, maka kita tahu ternyata kita sangat rugi kalau kita tidak solat berjamaah. Ya. Itu setahun, bagaimana kalau 2 tahun, bagaimana kalau 3 tahun, bagaimana kalau 4 tahun, bagaimana kalau 30 tahun, bagaimana kalau 40 tahun. Pahalanya sangat jauh berbeda dibandingkan orang yang solat di rumah tanpa berjamaah ya. Namun demikianlah kita masih dapati sebagian kita bermalas-malasan untuk pergi ke masjid solat berjamaah. Kenapa? Karena pahala yang Allah janjikan adalah pahala akhirat. Allah tidak mengatakan siapa yang pergi ke solat berjamaah dapat kambing misalnya, ya, dapat emas misalnya. Ya. Yang Allah janjikan adalah ampunan, pahala. Ya. Dan ini semua perkara yang gaib. Saya yakin seandainya Nabi bilang barang siapa yang solat di ini masjid apa namanya? Masjid Fatimah ya. Barang siapa yang solat di Masjid Fatimah solat duhur dapat 27 ekor kambing, kira-kira ramai enggak masjid ini? Ramai, banyak kambing di sini pasti. Namun demikianlah semua pahalanya berkaitan dengan suatu yang gaib yang kita imani ya. Bahwasanya salat berjamaah dilipat gandakan 27 kali lipat. Kemudian juga ya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya semakin banyak jamaah semakin banyak pahalanya. Kata Nabi SAW, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Seseorang solat dengan satu orang yang lain berjamaah cuma 2 orang lebih mulia di sisi Allah daripada dia solat sendiri. Wa salatu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul. Dan solat bertiga lebih baik daripada solat berdua. Artinya solat bertiga pahalanya lebih besar daripada solat berdua. Wa ma kathura fahu ahabbu ila Allah taala. Semakin banyak jamaah maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan pahala solat jamaah terbanyak adalah solat di Masjidil Haram. Karena jamaahnya paling banyak di mana? Di Masjidil Haram di Makkah. Ya. Paling banyak. Selain 100.000 kali lipat juga dapat pahala yang lain. Dia mendapat bonus dari 2 sisi. Pertama solatnya, secara solatnya bernilai 100.000 kali lipat. Dari sisi lain Allah lebih suka dengan solatnya karena ditinjau dari jumlah jamaah yang semakin banyak. Ya, maka seorang berusaha untuk bisa solat berjamaah. Bahkan sebagian ulama, dan saya pernah baca dari perkataan Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Al-I'lam, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya tatkala seorang solat berjamaah, maka Allah memandang solat dia secara berkelompok, ya. Karena dia mendapatkan keberkahan jamaah. Kita tahu dalam solat berjamaah tersebut mungkin ada yang khusyuk sekali, ada yang kurang khusyuk, tetapi dia dapat keberkahan apa? Berjamaah. Meskipun dia mungkin kurang khusyuk, dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau majelis ilmu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Majelis ilmu ada seorang datang niatnya bukan nuntut ilmu, dia sekedar duduk aja mungkin nemani, mungkin lagi sesuatu yang lain, dia tidak akan sengsara, tetap dapat keberkahan majelis ilmu, apalagi majelis salat berjamaah. Maka seorang yang salat berjamaah kemungkinan besar salatnya diterima. Kemungkinan besar solatnya diterima oleh Allah, ya. Meskipun mungkin dalam solatnya ada kekurangan-kekurangan. Kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan apa? Jamaah. Dia mendapat keberkahan jamaah. Ya, ya kita tahu kita ini solat jarang yang bisa khusyuk, ya. Dengan khusyuk yang sempurna masih jauh dari kekurangan. Tapi dengan kita berjamaah, maka mudah-mudahan solat kita tetap diterima karena Allah memandang keberkahannya jamaah. Kemudian barang siapa yang bisa solat berjamaah, ya, 40 hari, ya, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan dari kemunafikan.
Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan." Barang siapa yang salat 40 hari berjamaah dan dia selalu mendapatkan takbiratul ihram, maka akan dicatat darinya 2 pembebasan. Pertama, bara'atun minan nar, terbebaskan dari api neraka jahanam. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, terjauhkan dari kemunafikan. Ini tanda dia bukan orang munafik, ya. Tanda dia bukan orang munafik, buktinya 40 hari dia bisa continue, bisa komitmen untuk selalu salat mendapatkan takbiratul ihram, ya. Ada di antara antum yang pernah demikian? 40 hari selalu dapat takbiratul ihram? Ya. Ini perkara yang tidak mudah, tapi bisa kita usahakan, ya. Bisa kita usahakan. Kemudian juga di antara keutamaan salat berjamaah, Allah menyiapkan surga bagi orang yang pergi ke masjid dan menunggu salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man goda ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw raha." Barang siapa yang pergi di pagi hari menuju masjid, aw raha, atau di sore hari, di petang hari menuju masjid, pokoknya dia ke masjid. Mau di subuh hari, mau di siang hari, waktu duha atau di waktu petang, maka Allah siapkan di surga baginya nuzulan, hidangan. Setiap dia pergi, Allah siapkan hidangan. Setiap dia pergi, Allah siapkan hidangan. Yang hidangan ini akan dia nikmati nanti kalau dia sudah meninggal dunia. Meninggal dunia, dia sudah di akhirat masuk surga, ternyata hidangan ini ternyata terkumpul begitu banyak. Karena kata Nabi SAW, kullama goda auraha, Allah siapkan hidangan baginya setiap kali dia pergi di pagi hari atau di petang hari. Bayangkan orang kalau pergi ke masjid salat berjamaah, paling tidak minimal 5 kali dia bolak-balik ke masjid. Setiap hari paling tidak Allah siapkan 5 hidangan baginya. Bagaimana kalau dikumpulkan nanti pada hari akhirat? Ya, maka ini membuat seorang terpacu, ya. Jangan salat di rumah lah. Ya, meskipun istri menarik tangan kita, kita bilang nanti sayang, ya. Habis ini nanti, tenang, sabar. Bismillah. Karena kadang-kadang istri, ya sudahlah, mijit dulu, mijit apalah ini. Uzur katanya, uzur syar'i. Bilang bismillah nanti. Saya mau cari hidangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih hidangan bukan presiden, bukan raja. Yang kasih hidangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya nikmati nanti di kemudian hari, ya. Kemudian di antara keistimewaan salat berjamaah, setiap langkah kaki yang kita langkahkan, setiap langkah mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Setiap langkah, ya, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa. Dan seorang berusaha untuk tatkala pergi ke masjid, dia bersuci terlebih dahulu, ya. Kata Nabi SAW, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, kanat khutawatahu, maka 2 langkah kakinya, ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah. Kita ini banyak dosa, ikhwan. Banyak sekali dosa di zaman sekarang ini. Dengan adanya medsos, tiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Pandangan yang tidak pernah kita jaga, pendengaran yang tidak pernah kita jaga. Kita buka YouTube, ada musiknya. Kita buka YouTube, kita melihat aurat wanita terbuka, ya, paling tidak rambutnya kelihatan, bahkan mungkin bagian-bagian yang lain yang tidak bisa kita hindari. Kita tahu kita bakalan melihat, tetap saja kita buka. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Ya. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa. Ya. Bahkan, bahkan bukan cuma berangkatnya doang, pulang perginya. Dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, saya bacakan hadisnya. Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seseorang laki di kalangan para sahabat, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku tidak mengetahui ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada rumahnya. Wa kana la tukhti'uhu salatun
faqila lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda. Maka dikatakan kepada dia, tidak pernah dia ketinggalan salat orang ini, padahal rumahnya yang terjauh. Maka ada yang mengatakan, kasih ide, bagaimana kalau engkau membeli seekor himar, keledai untuk kau tunggangi tatkala melintas kegelapan atau di tanah yang panas. Kalau malam bisa naik himar, ya, mungkin khawatir injak sesuatu, ya. Kalau ada kendaraan kan enak. Atau di siang hari jalan panas sudah dengan ada himar mudah, ya. Apa jawaban dia? Qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak begitu suka kalau masjidku, rumahku di samping masjid. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i ila ahli. Aku ingin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kakiku menuju masjid dan langkah kakiku pulang ke rumah dari masjid. Apa komentar Rasulullah SAW? Qad jama Allahu laka dzalika kullahu. Allah telah mengumpulkan semuanya itu bagimu. Ini dalil, ya. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama bahwasanya kalau seorang rumahnya jauh, tidak dianjurkan dia untuk pindah rumah ke dekat apa? Masjid. Ini yang pertama. Supaya apa? Supaya langkah kakinya semakin apa? Jauh. Yang kedua, faedah bahwasanya salat menuju ke masjid termasuk ibadah yang dianjurkan untuk berjalan kaki, tidak naik apa? Kendaraan. Asalnya Islam tidak ingin susah, ya. Wa ma ja'ala Allah 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak ingin membuat kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Tetapi ada sebagian ibadah yang memang Allah suka kita bersusah-susah. Hukum asalnya Allah tidak ingin kita susah. Tapi ada sebagian ibadah yang memang dianjurkan kita susah. Di antaranya solat berjamaah, kata para ulama, karena telah datang nas, kita dianjurkan jalan kaki, tidak naik kendaraan. Padahal kan lebih enak naik apa? Kendaraan. Apalagi kalau jalan dari Jakarta Timur ke masjid ini, Masya Allah. Melewati berbagai macam medan tadi. Jadi ini di antara ibadah yang kita disuruh untuk berjalan kaki. Makanya sahabat ini waktu dikasih ide, kenapa kau tidak beli himar? Dia tidak mau. Dia saya ingin jalan kaki. Dan Rasulullah membenarkan. Kata Rasulullah, qad jama Allahu laka dzalika kullahu. Ya. Jadi ini di antara ibadah yang dianjurkan. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain ketika sebagian sahabat dari Banu Salimah rumahnya agak jauh, dia mendengar ada daerah kosong dekat Masjid Nabawi, kemudian dia ingin membeli rumah dekat Masjid Nabawi. Maka Nabi menegur mereka. Kata Nabi, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Ya. Kata Nabi, wahai Bani Salimah, tidak usah kalian pindah rumah. Tetaplah kalian diyarakum, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian yang jauh dari Masjid Nabawi, tuktab atharukum, maka langkah kaki kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tafsiran dari surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menghidupkan orang yang mati dan kami catat ma qaddamu, apa yang mereka telah kerjakan, wa atharahum, dan juga langkah kaki mereka. Di antara tafsirannya langkah kaki menuju ke masjid. Ya, jadi sampai Banu Salimah ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi, kata Nabi, tidak usah, biar aja kamu di sana. Karena semakin jauh semakin banyak pahala. Maka ini dalil bahwasanya kita hendaknya menyengaja kalau ke masjid jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Dan ternyata faedah juga dari hadis ini bahwasanya pahala yang Allah berikan jalan kaki bukan cuma dari rumah ke masjid, bahkan balik juga dihitung pahala. Ya, misalnya kalau masjid dari rumah ke masjid 200 meter, berarti pahalanya kita dapat 400 apa? Meter karena pulang pergi. Ya. Apalagi kalau untuk muter kanan lagi lebih jauh. Tapi intinya yang dicatat oleh Allah pulang pergi. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin kerja di kantor, kalau ada masjid meskipun di lantai bawah, turunlah. Enggak apa-apa, itu kan hitungan langkah kaki, turun tangga ke masjid, naik lagi. Ya udah, itu pahala. Kita enggak tahu setiap langkah itu menghilangkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan betapa ribuan langkah yang kita lewati, ribuan dosa dihapuskan, ribuan derajat Allah angkat. Yang penting niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya memotivasi seorang untuk bisa
pergi solat berjamaah. Oleh karena disebutkan sebagian salaf, mereka kalau pergi ke masjid, langkah kakinya pendek-pendek. Jangan panjang-panjang ya. Sedikit-sedikit aja enggak apa, tapi cepat. Karena setiap langkah mengangkat apa? Derajat. Kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghilangkan dosa dan itu pulang pergi. Tapi kalau ada timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kita pergi ke masjid naik motor? Apa setiap putaran roda? Roda depan mengangkat derajat, roda belakang menghilangkan dosa? Apalagi di ujung dunia seperti ini. Jawabannya, barang siapa yang pergi ke masjid naik kendaraan, mobil atau motor, dia dapat pahala, tetapi tidak seperti pahala orang jalan kaki. Karena berjalan menuju masjid adalah ibadah maksudah, yaitu ibadah yang memang dikehendaki oleh syariat, jalan kaki. Sampai tadi sahabat ditawarkan himar, dia enggak mau. Dan Rasulullah membenarkan keinginan dia. Sahabat yang ingin pindah rumah juga, Nabi bilang tidak usah. Padahal kan kalau dekat rumah lebih mudah ke masjid. Berarti menunjukkan ibadah jalan kaki dari rumah ke masjid adalah ibadah yang dikehendaki oleh syariat. Maka kalau diganti dengan mobil, dengan motor, kata para ulama tetap dapat pahala, tapi tidak sama dengan pahala orang jalan kaki. Kecuali kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kecuali kalau ada uzur. Biasanya kita jalan kaki tahu-tahu lagi hujan, atau lagi sangat panas, atau lagi banyak debu, ya. Dan kita tetap ingin ke masjid, kita naik mobil, atau kita lagi sakit naik bisa jalan kaki, kita ingin naik mobil, maka kata Syekh Utsaimin setiap roda mewakili langkah kaki. Setiap putaran roda mewakili apa? Langkah kaki. Namun hukum asalnya seorang berusaha jalan kaki menuju masjid, baik pergi maupun pulang, ya. Taib. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi ikhwan yang ingin salat, maka usahakan dia salat berjamaah. Karena kalau dia tidak salat berjamaah rugi. Ingat, aduh, saya salat di rumah 2-4 rakaat, kalau setelah salat di masjid sama seperti 27 kali saya ulangnya salat duhur di rumah. 4 rakaat mau dibandingkan dengan 108 rakaat, tentu jauh berbeda. Bayangkan, perbandingannya sangat jauh. Beda 104 rakaat sendiri. 4 dibanding 108 tentu sangat jauh. Inilah hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan salat berjamaah. Sekarang kita akan bahas tentang hukum salat berjamaah, ya. Adapun hukum salat berjamaah, maka kita bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan. Untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki, maka khilaf di kalangan para ulama tentang hukum salat berjamaah bagi laki-laki, ya. Tentunya kalau kita membahas panjang lebar, tetapi intinya ada secara umum 3 pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan salat berjamaah di masjid adalah fardu ain. Kemudian ada yang mengatakan salat berjamaah di masjid adalah fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mengerjakan, maka yang lain tidak wajib lagi. Yang ketiga ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Terlepas dari mana pendapat yang lebih kuat, apakah wajib atau fardu kifayah ataukah sunnah muakkadah, maka seorang hendaknya tidak meninggalkan salat berjamaah. Meskipun, ya, pendapat yang kita lebih condong akan pendapat tersebut, ya, adalah salat berjamaah hukumnya wajib kecuali bagi yang beruzur. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan salat berjamaah di masjid hukumnya wajib, ya, yaitu tatkala berperang Allah perintahkan untuk salat khauf, ya, untuk salat khauf sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat faltakum ta'ifatun, dan seterusnya, ya. Allah menyuruh orang sedang berperang tetap salat berjamaah. Kalau dalam kondisi berperang saja tetap Allah suruh salat berjamaah, bagaimana lagi dalam kondisi aman? Bagaimana lagi dalam kondisi aman? Ini dalil menguatkan bahwasanya
salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Kemudian Allah juga berfirman warka'u ma'ar raki'in, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Apakah titik? Tidak. Ada tambahan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk yang lain lagi di mana? Di masjid. Seandainya tidak wajib ke masjid, hanya cukup salat fardu di rumah, maka Allah akan makan wa aqimus shalah, selesai. Dirikan salat tanpa harus di masjid. Tetapi tatkala datang perintah setelahnya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan kalau kita ingin melaksanakan perintah ini, rukuklah bersama orang yang rukuk, maka mau tidak mau kita harus pergi ke masjid. Ini isyarat bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Demikian juga di antara dalil, ya, tentang salat berjamaah wajib dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'dhi salawat. Sungguhnya Nabi mengecek ada sebagian orang yang tidak hadir di salat berjamaah dalam sebagian salat. Faqada nasan itu ada sebagian orang Nabi lihat. Nabi karena setelah salat Nabi biasanya balik sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Jamaah. Ternyata ada sebagian yang tidak hadir. Faqala, maka Nabi berkata, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Sungguh aku berkeinginan untuk nyuruh orang jadi imam, bukan saya jadi imam. Adapun saya tidak usah jadi imam. Buat apa? Kenapa Nabi tidak jadi imam? Tsumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha. Kemudian saya pergi menuju kepada orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Fa amuru bihim fayuharraku alaihim, ya. Bihuzamil hatabi buyutahum, dan aku perintahkan orang-orang untuk membakar rumah-rumah mereka karena mereka solat di rumah, tidak solat apa berjamaah. Dan ini tegas banget bahwasanya Nabi sampai mengatakan aku ingin bakar rumah orang-orang yang tidak hadir dalam solat berjamaah. Ini juga menguatkan bahwasanya solat berjamaah hukumnya wajib di masjid. Kemudian juga di antara dalil yang sangat kuat yang menunjukkan solat berjamaah wajib di masjid, ya, adalah kisah seorang sahabat, ya Ibnu Ummi Maktum atau yang lainnya, ya, di mana ada seorang buta datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya orang yang menuntunku menuju ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baiti. Maka dia minta rukhsah, minta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa salat di rumahnya. Farakhkhasa lahu, maka Nabi izinkan. Ini orang enggak punya orang lain untuk hantar dia ke masjid, maka Nabi izinkan. Falamma walla, tatkala dia balik, da'ahu, Nabi panggil. Faqala hal tasma'un nida' bis salat, apa kau dengar azan dikumandangkan? Qala na'am, kata dia iya. Kata Nabi, fa'ajib, ya, silakan, engkau harus memenuhi panggilan azan tersebut. Ya, la ajidu laka rukhsah, dalam sebagian riwayat aku tidak menemukan keringanan bagimu. Bayangkan ini orang buta, kalau dia mampu untuk ke masjid, maka tetap wajib ke masjid. Bagaimana lagi dengan orang yang bisa melihat seperti kita semua, ya. Ini juga menguatkan bahwasanya, ya, orang yang buta saja hendaknya datang ke masjid, apalagi orang yang tidak buta. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man sami'a an-nida' falam ya'tih fala salata lahu." Barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan lantas dia tidak datang, maka tidak ada salat baginya. Illa min uzur, kecuali ada uzur. Artinya orang yang salat di rumah padahal dia dengar azan dikumandangkan tanpa uzur, maka dia berdosa. Bahkan Nabi mengatakan fala salata lahu, tidak ada salat baginya, yaitu dia meninggalkan salah satu kewajiban. Salatnya sah, tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena kewajibannya harusnya dia salat berjamaah di masjid. Kemudian ini pendapat tegas dari Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, meriwayatkan sebagian dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Mas'ud, perhatikan, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu an salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu au maridun. Sungguh aku melihat kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun ketinggalan salat berjamaah kecuali dia seorang yang munafik, maklumun nifaq, yang benar-benar diketahui kemunafikannya. Ya, dia tidak biasa, orang munafik tidak hadir. Ya. Orang munafik tidak hadir.
atau seorang yang sakit, maka dia tidak hadir berjamaah. Ya. Kemudian beliau berkata, ya, in kanal maridu la yamshi baina rajulaini hatta ya'tiya salata. Sungguh orang yang sakit terkadang dipopoh oleh dua orang agar dia bisa hadir di masjid. Ya, begitu semangatnya mereka salat berjamaah. Ya. Meskipun sakit semangat untuk ke masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Inna Rasulullah sallam 'allamana sunanal huda." Sungguhnya Nabi telah mengajarkan kepada kita petunjuk-petunjuk kebenaran. Wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Dan di antara petunjuk-petunjuk Nabi adalah salat di masjid yang di situ dikumandangkan azan. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, perhatikan kata Ibnu Mas'ud, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman." Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi muslim, falyuhafiz ala haula'i shalawati haitsu yunada bihinna. Maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu di masjid di mana diserukan salat tersebut, yaitu dikumandangkan azan. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunanal huda, itu petunjuk-petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan menjalankan salat 5 waktu di masjid termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Jadi dalil Ibnu Mas'ud memandang salat berjamaah wajib di masjid. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau kalian salat di rumah kalian tidak ke masjid, sebagaimana orang yang ini yang tidak salat ini salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum, maka kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Ini dalil yang tegas bahwasanya Ibnu Mas'ud memandang salat berjamaah di masjid hukumnya apa? Wajib. Ya. Oleh karenanya tidak diriwayatkan Nabi sekalipun tidak pernah Nabi salat di rumah. Nabi selalu salat berjamaah. Seandainya dia tidak fardu ain, tidak wajib, mungkin Nabi pernah contohkan sesekali Nabi tidak salat di masjid, sesekali Nabi salat di rumah. Tapi selama itu Nabi selalu salat di masjid. Bahkan Nabi SAW ketika sakit tetap semangat pergi ke masjid. Waktu Nabi sakit, beliau meninggal dunia, maka Nabi SAW tanya, apa asolan nas, apakah orang sudah salat? Belum, semuanya nunggu engkau ya Rasulullah. Rasulullah membangkit, Rasulullah enggak kuat, Rasulullah pingsan, enggak kuat. Kemudian Rasulullah sadar, orang sudah salat belum? Belum, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian minta diambilkan air, kemudian Rasulullah SAW mandi, kemudian berwudu supaya segar kembali, mau berangkat pingsan lagi. Para sahabat enggak ada yang berani salat nunggu. Setelah Nabi bertanya, apakah orang sudah salat? Belum, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Bayangkan Rasulullah pingsan, masih tetap ingin ke masjid. Maka Rasulullah SAW berusaha lagi, pingsan lagi, sampai akhirnya Rasulullah tidak mampu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakr falyusalliya bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Ya, karena Nabi tidak mampu. Tapi lihat bagaimana semangat Nabi untuk salat berjamaah, ya. Tentunya saya katakan ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, yang ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu berjamaah tapi tidak harus di masjid, di rumah boleh. Tapi ini semua adalah khilaf dan pendapat banyak. Namun saya lebih condong bahwasanya salat berjamaah wajib di masjid kecuali ada apa? Uzur. Dan ini zahir dari pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Tadi Nabi orang buta minta uzur, Nabi tidak kasih. Nabi bercita-cita untuk membakar rumah-rumah orang yang salat di rumah, tidak di masjid. Lalu bangun masjid buat apa kalau orang salat di rumah? Buat apa panggil azan kalau tidak didatangi azan tersebut, ya. Kemudian tadi perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Adapun bagi wanita, salat berjamaah hukumnya sunnah, maksudnya bukan ke masjidnya, tapi dia mengadakan jamaah di rumah. Ya, sebagaimana dilaksanakan oleh para salaf. Kalau mereka berkumpul lagi pertemuan, maka mereka salat berjamaah dipimpin oleh seorang wanita, ya, dan mereka salat berjamaah. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada pengajian di rumah atau ada acara makan misalnya, lagi ada bertamu, acara tetamuan di rumah, maka berusaha untuk melaksanakan salat berjamaah. Imamnya di tengah, kemudian para jamaah seperti biasa, ya, tidak harus ke masjid, ya. Tetapi
tetap berjamaah dan hukumnya sunnah ya meskipun di rumah. Karena hukum asal laki dan wanita hukumnya sama. Kalau lelaki dianjurkan salat berjamaah, maka wanita juga dianjurkan salat berjamaah. Cuma saja ada perbedaannya, wanita lebih baik salat di rumah daripada di masjid. Wanita lebih baik salat di rumah daripada di masjid. Taib. Dari sini kita bahas tentang apa hukum wanita salat berjamaah di masjid. Maka yang benar bahwasanya wanita boleh salat di masjid, tetapi yang lebih afdal salat di mana? Di rumah. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun. Kata Nabi, janganlah kalian melarang para ibu-ibu untuk solat di masjid, tetapi di rumah lebih baik bagi mereka. Ini dalil kalau wanita ada dua pilihan, solat di masjid atau di rumah, lebih afdal di mana? Di rumah. Kenapa lebih afdal di rumah? Semakin dia jauh dari pandangan lelaki, dia semakin baik. Semakin jauh dari pandangan laki maka semakin baik. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salatnya seorang wanita di tempat yang terpingit lebih afdal daripada dia salat di rumahnya yang agak terbuka. Artinya di kamarnya lebih baik daripada di ruang tamunya. Gampangannya demikian. Kalau kita kasih gambaran, seorang wanita yang salat di kamarnya lebih afdal daripada dia salat di ruang apa? Tamunya, ya. Wa salatuha fi baitiha afdalu salat min salati fi hujratiha, dan seorang yang salat di rumahnya lebih afdal daripada hujrah. Hujrah itu pelataran rumah yang masih ada atapnya tapi tidak ada atapnya tapi terbuka ya. Seperti kalau rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ghurfah, ada hujurat ya. Ada spidol kan? Jadi kalau rumah Nabi SAW begini, nah ini namanya al-hujurah, yaitu seperti pelataran, tidak beratap, ada pintunya tapi berpintu, ya. Adapun ini namanya ghurfah. Ghurfah itu kamar tidur, ya. Jadi kata Nabi SAW, seorang wanita solat di kamarnya lebih baik daripada di ruang apa? Tamunya. Di ruang tamunya lebih baik daripada di pelatarannya. Artinya semakin wanita semakin jauh dari pandangan lelaki, maka solatnya lebih apa? Lebih afdal. Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita lebih afdal solat di rumahnya daripada di masjid. Bahkan daripada di Masjid Nabawi, bahkan daripada Masjidil Haram. Bahkan Nabi SAW waktu mengucapkan hadis ini, Nabi di Madinah, ya. Salatnya Aisyah radhiyallahu taala anha di rumahnya lebih afdal daripada dia salat di Masjid Nabawi, ya. Ini Masjid Nabawi, apalagi masjid-masjid yang lain seperti di masjid ujung dunia ini. Maksud saya, wanita semakin jauh dari pandangan lelaki itu lebih afdal. Bahkan sebagian ulama mengatakan wanita di antara kemuliaan syariat terhadap wanita, jika dia solat di rumah, dia dapat pahala 27 kali lipat. Tidak harus ke masjid. Laki-laki kalau ingin dapat 27 kali lipat, dia solat di mana? Masjid. Sekarang saya tanya sama antum. Hukum asal lelaki dan wanita sama. Laki-laki solat di masjid berapa derajat? 27 derajat. Demikian juga hukum asalnya wanita kalau berjamaah di masjid berapa derajat? 27 derajat. Seandainya wanita ke masjid dapat 27 derajat sebagaimana laki-laki. Ternyata kata Nabi, solatnya di rumahnya lebih afdal. Berarti kalau dia solat di rumah sudah otomatis dapat 27 derajat. Meskipun tidak usah ke masjid. Ini di antara pemuliaan syariat terhadap wanita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Seorang wanita di rumah saja, enggak kemana mana, niatnya ibadah, dia dapat pahala. Dia tidak ingin keluar rumah, ingin ngurus istri, ingin ngurus anak, ingin baca Quran di rumah. Dia diam aja di rumah dapat pahala karena dia menjalankan perintah Allah, wa qarna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Maka saya ingat kepada ibu-ibu jangan suka hobi keluar. Kecuali kalau ada keperluan, ada hajah, ada kebutuhan, silakan keluar. Kalau enggak, sebaiknya di rumah saja, enggak usah kemana-mana, ya. Biasakan diri untuk betah di rumah. Biasakan diri untuk beribadah di rumah. Taib. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kalau wanita ingin keluar ke rumah, maka syaratnya pertama hendaknya dia minta izin. Ya, kata Nabi SAW, idza sta'zanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Kalau salah seorang dari istri kalian minta izin untuk ke masjid, maka jangan dilarang. Jadi bukan berarti Nabi mengatakan jangan larang istri-istri kalian kalau hendak ke masjid, jangan dilarang. Bukan berarti asal nyelonong tidak minta izin. Dia harus minta apa? Izin. Karena di antara hak lelaki dalam kehidupan rumah tangga, dia punya hak agar istrinya tidak keluar rumah. Istri kalau keluar rumah, dia melanggar hak suami, maka dia harus minta izin. Hukum asal wanita tetap di rumah itu hak siapa? Hak suami. Maka tidak boleh istri keluar rumah kecuali dengan minta izin suami. Termasuk di antara yang ingin ke masjid, maka minta izin ke suami. Ya. Dan kalau istri sudah minta izin, suami tidak boleh ngelarang kecuali ada mudarat yang muncul atau ada keperluan yang mendesak, itulah yang cerita. Tapi hendaknya istri minta izin. Jangan kemudian dia nyelonong aja tanpa minta izin kepada suami. Suami pulang dari kantor, istriku kemana ini? Telepon enggak ada, HP-nya mati, waduh repot. Meskipun dia ke masjid, dia harus kasih tahu suaminya, saya ke masjid. Kemudian syarat berikutnya, kalau dia ke masjid, maka dia tidak boleh pakai minyak wangi. Dia tidak boleh pakai minyak wangi. Kata Nabi SAW, idza syahidat ihdakunnal masjid, fala tamassa tiban. Jika salah seorang dari kalian, wahai para wanita, ke masjid, maka jangan sentuh minyak wangi. Artinya jangan berharum-harum. Ya. Dalam riwayat yang lain, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Hendaknya mereka keluar ke masjid dalam kondisi tafilat, yaitu tidak berhias, tidak pakai minyak wangi. Ya. Karena di masjid dia bukan untuk bergaya. Kita bukan seperti orang-orang Nasara pergi ke gereja kemudian berhias ya secantik-cantiknya untuk ketemu dengan laki-laki ikhtilat dalam tempat ibadah, tidak. Anti keluar ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bukan saatnya anti kemudian berhias apalagi pakai minyak wangi. Kemudian di antaranya juga syaratnya hendaknya dia menjaga diri ya. Jangan sampai dia memakai perhiasan ya. Hendaknya dia menjaga dirinya. Jangan sampai ikhtilat, jangan sampai berusaha melewati di saf laki-laki. Dia berusaha lewat jalur perempuan misalnya ya. Jangan berhias ya, karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan al-mar'a al-masyhura bil jamal, wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid ya. Wanita terkenal cantik tidak boleh ke masjid ya. Karena kecantikan itu ada dua, ada kecantikan yang disepakati, ada kecantikan yang diperselisihkan ya. Nah, kalau ini wanita benar-benar cantik, semua orang bilang dia cantik, oh istrinya fulan cantik banget, ya sudah dia enggak usah ke masjid. Karena dia akan bikin gelisah banyak orang ya. Imam juga bisa gelisah kalau lihat dia. Oleh karenanya dia enggak usah ke masjid. Kalaupun dia ke masjid, dia berusaha pakai cadar. Dia berusaha pakai cadar sehingga menutup kecantikannya, agar tidak dilihat oleh orang lain. Sudah masuk masjid buka cadar di antara ibu-ibu, ya. Tetapi kalau dia terkenal cantik enggak usahlah. Karena bagaimanapun namanya orang cantik pasti menjadi pusat perhatian, ya. Ya, dan itu suatu yang sangat realita demikian. Oleh karenanya wanita lebih baik di rumah, dia boleh ke masjid kalau memang dia bisa menjaga diri. Dan dulu para sahabiat, sebagian mereka salat di masjid, ya. Seperti dalam sebagian hadis Nabi bahwasanya para wanita ya fa yashhadna ma'ahu, mereka salat bersama Nabi, salat subuh, kemudian menggunakan murut, mereka menggunakan kain mereka mutalafiatun bimurutihinna, ya la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Mereka salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang menutup tubuh mereka, dan tatkala mereka meninggalkan masjid tidak ada yang tahu karena masih remang-remang. Ini dalil bahwasanya wanita kalau solat di masjid, habis selesai solat segera pulang. Ya. Ya. Thumma yanqalibna ila buyutihinna, jadi mereka solat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu mereka pergi pulang, tidak seorang pun mengenal mereka karena masih remang-remang. Ini dalil wanita kalaupun solat di masjid segera pulang karena di rumah masih banyak apa? Tugas ya. Jangan kemudian diam di masjid, zikir pagi petang sampai syuruk. Suami bingung, mana istriku ini? Ya, begitu pulang ke rumah, suaminya mungkin punya hasrat,
sayang tunggu, 1 juz belum selesai, tunggu. Wah, gimana? Ya, ini rumah Abi di ujung dunia, mau ke kantor jauh. Ya, tunggu kamu 1 juz dulu, kapan mau melayani Abi ya? Oleh karenanya seorang wanita harus tahu bahwasanya dia boleh ke masjid, tapi dia punya tugas yang lebih besar, lebih wajib, itu ngurus suami di mana? Di rumah. Maka kalau dia ke masjid silakan, Nabi tidak larang dan tidak boleh dilarang. Bahkan dulu para sahabat mereka ke masjid, tapi mereka segera balik ke rumah. Mereka segera balik ke rumah, bukan berdiam di masjid lama-lama. Kecuali enggak ada kegiatan di rumah, suami lagi keluar kota misalnya, atau enggak ada yang diurus, maka enggak apa-apa di masjid jika tidak menimbulkan fitnah. Taib. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, salat-salat apakah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah? Tentunya banyak. Salat fardu jelas ya. Kemudian salat-salat sunnah tertentu ya. Seperti salat istisqa, kemudian salat janazah ya. Salat gerhana, salat tarawih, salat Id ya. Ini semua salat-salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Adapun salat tatawwu yang lain secara umum ya, maka boleh dikerjakan berjamaah sesekali. Seperti salat duha, bolehkah berjamaah sesekali? Sebenarnya berpendapat boleh sesekali, tapi tidak boleh dirutinkan. Sesekali boleh. Salat malam bolehkah selain bulan Ramadan, selain tarawih? Bolehkah salat berjamaah? Boleh sesekali, tapi tidak boleh dirutinkan. Karena kalau sudah merutinkan seakan-akan dia syiar baru yang menyaingi salat tarawih di bulan Ramadan. Padahal syiar tarawih salat malam berjamaah cuma di bulan Ramadan. Adapun sesekali seorang salat tarawih salat malam berjamaah maka boleh. Karena Nabi pernah salat berjamaah misalnya bersama Hudzaifah, bersama Ibnu Abbas ya, bersama Jabir bin Abdullah, bersama sebagian sahabat salat malam berjamaah dan Nabi tidak melarang, dan ini dalil bahwasanya sesekali kita salat berjamaah. Ya, kalau mungkin kita lagi ngumpul tidur di rumah teman, kemudian kita salat berjamaah sesekali, enggak ada masalah ya. Atau kita lagi bikin misalnya ada acara di masjid, kemudian pengin salat malam bareng-bareng sesekali, tidak ada masalah. Yang penting jangan merupakan suatu syiar rutinitas seakan-akan suatu sunnah yang hidup. Karena kalau sudah menjadi satu sunnah yang seperti kegiatan rutin selalu demikian, khawatirnya menjadi bid'ah, suatu tariqatun mukhtara'ah, suatu model baru yang menyaingi syariat yang sudah ada, maka berubah menjadi dari yang boleh menjadi bid'ah. Tetapi sesekali tidak jadi masalah ya. Taib. Pembahasan berikutnya ya. Adalah masalah imam ya. Masalah imam. Siapakah yang berhak menjadi imam? Perhatikan hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, imam ini adalah jabatan yang bergengsi dalam syariat ya. Kalau dalam dunia mungkin ya gajinya kecil ya mungkin ya. Tapi kalau dalam syariat seorang menjadi imam ini predikat yang tinggi. Maka tidak sembarang orang boleh jadi apa? Imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persyaratan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir baca Al-Qur'an, ya. Tidak boleh sembarangan, ya. Ya. Kalau ternyata Islamnya sama, yang paling paham tentang sunnah, ya. Artinya ya, tapi yang paling pertama adalah yang aqra'ukum li kitabillah, yang paling mahir tentang apa Al-Qur'an, dengan syarat dia tahu tentang fikih-fikih berkaitan dengan imam. Ya, fikih-fikih berkaitan dengan imam. Misalnya ada dua orang, yang satu dia faqih, dia ustaz, tapi hafalannya tidak banyak. Yang satu dia hafalannya banyak dan dia mahir dalam Al-Quran. Dia baca Quran enak didengar. Dan dia tahu fikih tentang jadi imam, maka ini lebih utama yang satunya. Karena dia bacaan imam berkaitan dengan banyak orang, agar orang tentram salat di belakang dia. Yang penting dia tahu tentang bagaimana fikih menjadi seorang imam. Dan ini syarat kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam yang paling mahir tentang Al-Quran. Maksudnya kita kalau masalah imam jangan kita pekewu-pekewu, jangan kita tawadhu. Bukan tempatnya kita tawadhu, oh kamu sajalah, kamu. Padahal kita tahu kita lebih alim daripada dia, lebih mahir dalam baca Al-Quran, kita bilang kamu saja enggak boleh.
Karena Nabi yang suruh pilih yang paling mahir dalam masalah apa? Al-Quran. Bukan masalah tawadhu. Itu tawadhu tidak pada tempatnya. Ya. Karena misalnya kita lagi sholat, kamu aja deh. Kita tahu dia lebih mahir dalam baca Al-Quran. Jangan, atau kita tahu kita lebih mahir, terus kita dipersilakan, enggak, kamu aja lah. Tawadhu tidak pada tempatnya. Kalau anda tawadhu di sini, berarti anda menyelisih hadis Nabi. Nabi yang suruh, sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam yang paling mahir tentang apa? Al-Quran. Kalau anda merasa diri anda lebih baik daripada yang anda kenal semua, yang hadir anda lebih hebat, ya udah ente yang maju. Menjalankan perintah Nabi. Ini bukan masalah tawadhu-tawadhuan, tapi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhirnya kalau ada kita tawadhu, akhirnya yang bahlul yang maju gimana? Imamnya bahlul, kemudian yang di belakang pada gelisah, tidak puas, ya ente salah sendiri, tawadhu tidak pada tempatnya. Saya pernah lagi safar singgah di Saudi, singgah di suatu masjid, kemudian ada orang Arab, ada saya orang Indonesia, ada orang Pakistan, rame-rame. Kemudian azan dikumandangkan, terus siapa yang jadi imam? Lihatin, ada orang Pakistan satu maju dengan PD-nya. Pakai itu Bangladesh atau Pakistan, keren, jenggot panjang, pakai sorban, wah sudahlah, insya Allah lah. Begitu jadi imam, kacau ya. Kalau di sini mungkin biasa, tapi di sana kan mereka semua tahu bahasa Arab, mereka tahu tajwid. Jadi ini ada orang dengan PD-nya maju, penampilan memang yang lain kalah ya, dia yang paling keren. Jenggot panjang, sorban keren, pokoknya maju jadi imam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, semua protes. Kenapa tadi ente yang pintar tidak maju ya? Jadi maksud saya, masalah imam itu bukan masalah tawadhu-tawadhuan, masalah menjalankan perintah Nabi. Ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Akra'ukum li kitabillah. Jadi imam harus yang mahir. Ya. Dan kedudukan jadi imam ini bergengsi. Terkadang orang dia ada syahwat pingin jadi imam. Dia ada hawa nafsu untuk jadi imam. Kalau memang dia pantas ya silakan. Tapi kalau dia enggak pantas enggak boleh. Jangan kita jadikan dia imam. Ya, kecuali memang dia yang punya masjid ya lain cerita. Atau dia yang berkuasa di situ lain cerita. Tapi seandainya kita disuruh milih, jangan pilih dia. Kita bilang kita kumpul, memang kamu yang paling tua, karena paling tua itu pilihan belakangan ya. Masih ada yang lebih utama untuk dilihat, yaitu masalah kemahiran dalam Al-Quran. Ya. Karena ada sebagian tempat, sebagian saya pernah pergi ke suatu daerah, yang jadi imam selalu yang paling apa? Tua. Ya, tapi kalau tua, kemudian ternyata tajwidnya kurang bagus, hafalannya sedikit, ya, terkadang baca suaranya enggak kedengaran, ya. Ini kan mengganggu yang lain, kasihan. Jamaah tidak semangat sholat tarawih. Terus kalau baca terlalu lama, ya. Jadi kita ingin kemaslahatan bagi jamaah. Mu'adz bin Jabal saja ditegur oleh Nabi karena baca terlalu panjang menggelisahkan jamaah. Maka dicari imam yang bacaannya enak. Ya, tentu dengan dia juga orang bertakwa dan dia tahu fikih bagaimana menjadi imam, bagaimana kalau dia batal di tengah jalan, bagaimana kalau terjadi sesuatu, bagaimana kalau gempa, dia harus ngerti. Bagaimana kalau dia lupa, ya, dia harus ngerti masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan imam. Jadi saya ingatkan, imam adalah kedudukan bergengsi dalam syariat. Ya. Kedudukan yang predikat yang tinggi, maka tidak sembarang orang boleh menjadi imam. Kata Nabi, ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Jadi imam adalah yang paling mahir dalam Al-Quran. Taib. Pembahasan berikutnya, bagaimana kalau imamnya masih anak kecil? Ini contoh nyata, bahwasanya para sahabat akhirnya milih anak kecil jadi imam. Karena dia yang paling banyak hafalannya. Kisah Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu, ya. Tatkala Rasulullah menyampaikan kepada dia dan rombongannya, kata Nabi SAW, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Kata Nabi, jika tiba salat, hendaknya salah seorang dari kalian mengadzankan dan hendaknya yang jadi imam yang paling banyak Al-Qur'an, yang paling banyak hafalannya. Ketika tiba waktu salat, kata Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, fanadharu, mereka pun lihat. Falam yakun ahadun aktsar Qur'anan minni. Mereka cek-cek, ternyata yang paling banyak hafalannya adalah aku. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, karena saya selalu ada orang datang, saya selalu dengar mereka baca Quran, jadi saya yang paling banyak hafalannya. Faqaddamuni baina aidihim, maka mereka orang-orang dewasa tersebut menyuruh saya jadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, umur saya masih 6 tahun atau 7 tahun. Ini di antara dalil yang sanggup bahwasanya jadi imam bukan masalah umur belakangan, ya. Kalau sudah sama-sama pintar, lebih tua baru tua yang dimajukan. Tetapi yang menjadi barometer utama bukan masalah umur, tapi masalah apakah dia hafalannya lebih banyak,
tajwidnya bagus atau tidak. Karena ini demi kemaslahatan makmum sehingga mereka bisa menikmati salat tersebut. Ya. Ternyata Amr bin Salamah umurnya 6 tahun, 7 tahun sudah jadi imam. Dan ini dalil bahwasanya imam tidak harus balik karena 6 tahun belum balik. Tapi tatkala hafalnya lebih bagus, bacanya lebih enak, biar dia yang jadi imam. Biar dia yang menjadi imam. Taib. Sampai-sampai disebutkan Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala tatkala dia ruku kelihatan pantatnya ya. Karena masih kecil dan sarungnya pendek. Kalau dia ruku, Allahu Akbar, ibu-ibu di belakang, itu pantatnya kelihatan. Akhirnya ibu-ibu mengatakan kepada bapak-bapak, "Wahai bapak sekalian, tutuplah aurat imam kita ya." Akhirnya dia dibelikan sarung, maka dia sangat gembira dapat punya sarung karena dulu sahabat miskin ya, sampai tidak punya sarung sampai solat saja kalau pas ruku pantat kelihatan. Tapi intinya ini dalil bahwasanya anak kecil jadi imam itu sah. Ya. Dan yang paling utama adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya atau tajwidnya yang bagus dengan syarat dia mengerti tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan imam. Baik. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan imam. Pertama, ini diketahui oleh hendaknya dipahami oleh para imam. Pertama, jika imam lupa di tengah jalan ayat yang sedang dia baca, apa yang dia lakukan? Ya. Kalau dia lupa Al-Fatihah ya dia harus ulang baca Al-Fatihah. Tapi kalau yang dia lupa adalah surat setelah Al-Fatihah, maka dia jadi imam, dia lupa dan tidak ada yang tegur di belakang. Makanya kalau jadi imam itu yang belakang imam harusnya orang-orang yang berilmu, yang juga punya hafalan. Kalau imamnya lupa dia bisa tegur. Karena sebagian orang pede langsung di belakang imam. Padahal bahlul ya. Jangan orang biar yang jadi di belakang ustaz kek siapa kek. Kalau ada apa-apa dengan imam dia segera bisa ganti. Kalau imam lupa dia bisa tegur ya. Maka hendaknya yang di belakang imam persis orang-orang yang mengerti tentang agama. Ya. Saya masih ingat dulu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi waktu beliau masih hidup rahimahullah taala, beliau ngisi pengajian di sayap kanan Masjid Nabawi. Tetapi kalau mau salat beliau selalu didorong menuju ke areal belakang imam sebagai bentuk pemuliaan terhadap beliau. Jadi tempat itu dikhususkan buat orang-orang yang memang orang-orang mulia, tidak mengapa ya. Karena kalau imam lupa, mereka yang tegur ya, atau terjadi sesuatu mereka yang gantikan. Tidak semua orang di belakang imam persis, hanya orang-orang yang berilmu. Nah, bagaimana kalau imam lupa? Imam lupa, misalnya baca ayat, imam lupa ya. Kalau itu ayat yang dihafal oleh banyak orang, ya, cukuplah orang-orang di belakang imam yang tegur. Jadi sekarang penyakit banyak ya, dan ini terjadi di musim sholat tarawih. Saya sering mengalami hal ini. Misalnya kita solat di belakang imam, imamnya lupa, nanti yang tegur semua belakang semua tegur. Atau ada orang di ujung tegur ya. Tidak perlu kalau sudah ada satu yang tegur, ente enggak usah tunjukkan ente juga hafal. Kadang-kadang tegur tapi riya ya. Ingin menunjukkan saya juga hafal ya. Ente di ujung dunia ngapain tegur? Siapa juga mau dengar? Biarin orang di depan yang tegur. Kalau semua tegur 10 orang, imam juga enggak tahu apa yang dibaca karena dia enggak tahu. Maka biarlah orang yang ditugaskan oleh imam yang menegur. Jangan semua orang bicara. Misalnya saya solat di Masjid Nabawi, imamnya salah, samping saya tegur. Ente mendengar imam jauh sekali, siapa yang mendengar juga? Ente hanya ganggu saya aja, enggak usah. Ya ngapain ente tegur? Jarak ente dari imam bisa jadi 500 meter. Ngapain ente tegur? Sudah biar di depan sana sudah ada yang tugasnya menegur. Ente diam aja, dengar aja ya. Ini di antara adab ya. Kemudian kalau seorang sudah menegur imam, imamnya lanjut saja, biarin aja ya. Biarin aja, jangan dipaksa ya, biarin aja ya. Biarin aja. Tetapi imam sendiri kalau dia tahu dia salah, hendaknya dia melakukan beberapa pilihan. Pilihan pertama, ternyata tidak ada yang bisa bantu dia untuk mengingatkan ayat tersebut, dia boleh langsung ruku. Enggak usah lanjutkan, enggak apa-apa. Macet tengah jalan, dia ulang lagi, enggak bisa nyambung-nyambung, benar-benar macet, langsung aja Allahu Akbar. Allahu Akbar, enggak ada masalah. Atau kalau dia benar-benar lupa, maka silakan dia ganti dengan baca surat yang lain ya. Dia membaca surat yang lain, dia langsung baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, boleh. Dia baca surat lain baru kemudian dia ruku ya. Atau kalau enggak dia baca satu ayat, dua ayat, enggak ada masalah. Ayat dari surat manapun, dia baca satu ayat, dua ayat kemudian ruku. Jadi saya ulangi, kalau imam lupa di tengah jalan, kalau dia tidak bisa ingat ayat tersebut,
maka ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama, dia langsung rukuk, boleh. Tidak usah lanjut. Yang kedua, dia ganti dengan surat yang lain, yang ringan, yang dia hafal, benar-benar dia hafal, boleh. Atau dia baca 1-2 ayat, selesai, dia rukuk, enggak ada masalah. Ini kondisi imam kalau lupa. Baik, berikutnya, kalau imam batal di tengah jalan, lagi solat Isya, rakaat kedua batal, buang angin misalnya. Ya, dia tahu dia buang angin, mungkin yang lain enggak dengar, tapi dia tahu ya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia lanjutkan solatnya? Tidak boleh dia lanjutkan karena dia batal apa? Solatnya. Maka dalam hal ini ada 4 kemungkinan yang bisa dia kerjakan jika dia batal di tengah jalan. Yang pertama, dia melakukan istikhlaf, dia tunjuk orang untuk menggantikannya. Dia batal, dia tunjuk, makanya yang di belakang itu harus orang pilihan. Dia tinggal tunjuk, suruh gantiin dia, boleh, kamu gantiin. Maka dia pergi, yang tadi digantiin, maka maju. Atau dia selalu sampaikan, kalau saya batal kamu yang ganti ya. Pengganti pertama, pengganti kedua, pengganti ketiga. Ya. Jadi mereka saling mengerti. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu Umar ditikam oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi, maka Umar baca surat pada rakaat kedua, tiba-tiba suaranya hilang. Maka ternyata dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka Umar pun menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan Umar. Jadi dia tunjuk Abdurrahman bin Auf untuk jadi. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian solat dengan solat yang ringan agar solat segera selesai. Padahal kebiasaan kalau di waktu subuh baca surat dengan surat yang panjang. Tetapi karena terjadi kejadian, maka Abdurrahman bin Auf baca dengan ringan kemudian selesaikan solat. Ketika suara Umar hilang, jamaah di belakang tidak tahu kalau dia ditikam. Karena Masjid Nabawi luas dan jamaah dulu tidak ada mic, maka yang di belakang mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Mereka menyangka Umar lupa, padahal Umar sedang ditikam. Ini dalil bahwasanya kalau seorang batal, dia boleh menunjuk orang lain untuk menggantikan, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjuk siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini cara pertama. Cara kedua, ya, jika imam tidak menunjuk seorang pun jadi penggantinya, tiba-tiba dia batal, dia pergi, maka salah seorang dari makmum meskipun tidak ditunjuk dia boleh maju. Ya, apa, imam pergi sudah, dia sudah buyar, tinggal maju. Tinggal maju menggantikan imam meskipun tidak ditunjuk. Kemudian kondisi yang ketiga, jika imam tidak menunjuk dan tidak ada yang mau maju karena mungkin enggak enak dan yang lainnya, maka masing-masing boleh lanjutkan solatnya sendiri-sendiri. Kalau ditunggu-tunggu ternyata enggak ada yang maju-maju, ya sudah masing-masing lanjutkan solat apa? Sendiri-sendiri. Dan ini yang pernah dialami oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Ini istakhlafal imamu faqad istakhlafa Umar wa Ali." Ya, kalau imam batal, maka dia boleh menunjuk penggantinya sebagaimana Umar dan Ali. Umar menunjuk orang yang menggantikan, Ali juga menunjuk orang yang menggantikannya. Wa in sallau wahdanan, kalau ternyata imam tidak menunjuk maka masing-masing jamaah salat sendiri-sendiri menyempurnakan. Waqad faqad tu'ina Muawiyah wa sallan nas. Muawiyah waktu ditikam maka orang salat sendiri-sendiri. Jadi kisahnya Muawiyah ini radhiyallahu ta'ala anhu, ada 3 orang Khawarij, mereka berkumpul. Mereka ingin membunuh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawarij tersebut, 3 orang tersebut adalah Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian satunya kalau enggak salah Bakar bin Abdillah atau siapa ya, dia yang membunuh, yang ingin menikam Muawiyah. Yang kemudian yang ketiga adalah Amr At-Tamimi yang dia membunuh Amr bin As. 3 orang ini berkumpul ya, atau Al-Barak bin Abdillah. Kemudian Amr At-Tamimi, 3 orang ini, Abdullah bin Mujim, Barak bin Abdillah, kemudian Amr At-Tamimi, mereka berkumpul dan mereka bersumpah, kita akan membunuh 3 orang penjahat besar di dunia ini. Kamu tugasnya bunuh Ali, Abdullah bin Mujim, Barak membunuh Muawiyah, Amr membunuh Amr bin As. Ali bin Abi Thalib di Kufah, Muawiyah di Syam, Amr bin As di Mesir. Maka mereka bersepakat bersumpah untuk membunuh 3 orang ini. Kapan?
di hari tanggal 17 bulan Ramadan. Karena mereka menganggap ini adalah ibadah yang sangat mulia, hendaknya dikerjakan di bulan Ramadan. 17 bulan Ramadan ya. Oleh karena orang Khawarij begitu, mereka menyangka membunuh kaum muslimin itu jihad yang luar biasa dan langsung membuat mereka masuk dalam surga. Sehingga terkadang mereka ngebom di masjid. Ini sudah hal yang biasa, sejak zaman dahulu juga sudah ada. Akhirnya tiga-tiga ini pergi, yang satu ke Kufah, yang satu ke Mesir, yang satu ke Syam. Abdurrahman bin Muljim hendak membunuh Ali. Maka dia simpan pisaunya, kasih racun, ya, 40 hari dikasih racun. Kemudian kebiasaan Ali bin Abi Thalib sebelum subuh keluar membangunkan orang untuk salat. Maka kemudian pas Ali keluar, maka dia tikam Ali di kepalanya sampai darah mengalir ke jenggotnya. Dan ini sudah pernah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya kau akan meninggal dengan cara demikian. Maka Ali bin Abi Thalib pun mati syahid, ya, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Sebelum meninggal Ali mengatakan, kalau saya mati gara-gara tikaman ini, maka jangan kalian melakukan muslah, jangan kalian cincang Abdurrahman bin Muljim, karena Nabi melarang, ya. Nabi melarang. Intinya yang kedua adalah Amr At-Tamimi hendak membunuh Amr bin Al-As. Qadarullah pada hari tersebut Amr bin Al-As sakit. Maka dia suruh penggantinya Kharijah untuk jadi imam. Maka Kharijah keluar untuk salat subuh, maka ditikamlah oleh Amr. Yang ternyata yang mati Kharijah bukan Amr bin Al-As. Maka tersebutlah suatu pepatah, ada yang mengatakan Amr bin Al-As mengatakan arata amran fa aradallahu Kharijah. Kau ingin bunuh Amr bin Al-As, tapi Allah berkehendak yang meninggal siapa? Kharijah. Kenapa? Dia rupanya sakit, disangka imamnya Amr bin Al-As, ternyata bukan. Akhirnya yang meninggal Kharijah. Yang ketiga Muawiyah. Muawiyah menjadi imam salat, jadi semua dibunuh salat subuh, subhanallah. Salat subuh 17 Ramadan, ya. Khawarij, ya. Mereka menyangka membunuh para sahabat ini dapat pahala luar biasa. Tatkala mereka ingin membunuh Muawiyah, ternyata Muawiyah penjaganya banyak. Akhirnya dia tidak mampu, maka dia pun menikam kalau tidak salah mengenai pantatnya Muawiyah atau di atasnya sedikit. Maka Muawiyah lagi ruku atau lagi sujud ditikam, maka dia tidak bisa melanjutkan salat, maka dia mengatakan kepada para jamaah, "Atimu salatakum," salat sendiri-sendiri. Maka akhirnya mereka salat sendiri, tidak ada yang menggantikan apa? Muawiyah. Terus Muawiyah mengatakan, apakah ditanya sama orang yang ahli, apakah ini pedang atau pisau ini ada racunnya? Ternyata dicium enggak ada racunnya. Akhirnya Muawiyah selamat, tidak meninggal gara-gara tikaman tersebut. Paham? Tapi intinya maksud saya, Muawiyah waktu ditikam tidak ada orang yang menggantikannya, tapi masing-masing salat apa? Sendiri, ya. Jadi kalau menjadi suatu kasus imamnya tahu-tahu pergi, yang lain juga semua bingung, ini gimana? Woi, sudah, ente salatnya sendiri selesaikan. Salatnya sendiri selesaikan, tidak mengapa. Atau kemungkinan yang keempat, kalau seorang imam batal, maka dia boleh suruh makmum tunggu. Dia boleh suruh makmum apa? Tunggu, ya. Dan ini pernah terjadi kepada Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, anna Rasulullah SAW dakhala fi salatil fajr. Rasulullah SAW Allahu Akbar, takbir salat subuh. Tiba-tiba fa'au ma'a biyadihi an makanakum. Tiba-tiba Nabi bilang, "Makan, tenang, jangan pergi." Nabi pulang ke rumah, Nabi mandi junub, kemudian Nabi keluar, wa ra'suhu yaqturu, dan airnya masih mengalirkan air, kemudian Nabi fasalla bihim, Nabi lanjutkan salat, ya. Jadi Nabi rupanya waktu Allahu Akbar Nabi lupa, ternyata dia belum mandi apa? Junub. Kata Nabi, "Tunggu." Nabi ke rumah mandi, kemudian Allahu Akbar. Jadi ini juga boleh seperti ini. Bukan cuma batal buang angin, ini mandi apa? Mandi junub. Dan ini pernah terjadi pada seorang imam di masjid, namanya Imam Ali Al-Huzaifi, Syekh Ali Al-Huzaifi. Dan ini sampai ramai waktu itu di YouTube. Jadi Syekh Ali Al-Huzaifi hafizahullah taala, dia salat Allahu Akbar di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Semua orang takbir, Allahu Akbar. Tidak lama kemudian rasanya dia batal. Kemudian dia mengatakan, "Intaziru daqiqah." Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kemudian dia pergi. Itu jamaah ada yang lihat ini. Sampai heboh waktu itu. Terus dia kembali lagi. Setelah dia wudu kembali lagi lanjut Allahu Akbar, dia lanjutkan salat. Itu sampai heboh. Ini imam kok begitu, ada yang mencela, ada yang menghina. Ini menunjukkan Syekh Ali Hudhaifi orang yang faqih. Dan dia ngajar di Masjid Nabawi, dia bukan orang bodoh, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ternyata justru itu yang benar. Yang komentar netizen yang bahlul, paham?
Dan itu yang benar ya. Jadi boleh ya. Tapi kalau saya, mending saya suruh orang lanjutkan daripada nunggu saya mandi junub. Karena Nabi rumahnya kan dekat, rumah Aisyah, tinggal balik sebentar, kemudian balik mandi, bisa langsung lanjutkan apa? Salat ya. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh seorang imam kalau dia batal di tengah jalan. Dia bisa nunjuk orang gantikan, atau kalau dia tidak tunjuk bisa ada makmum yang maju. Kalau enggak, makmum bisa melanjutkan salat sendiri-sendiri sampai selesai. Ya, atau kalau terjadi sesuatu dia wudu, dia balik lagi. Baik, permasalahan berikutnya, bagaimana kalau imam lanjut ke rakaat kelima dalam salat zuhur? Antum jadi makmum. Tahu-tahu imam rakaat keempat beri lagi Allahu Akbar. Antum bilang subhanallah. Dia enggak mau turun. Subhanallah, dia pede. Ini imam enggak ada yang ngerti. Padahal dia salah. Kadang imam terlalu pede, ditegur dia tidak mau. Karena dia yakin ini baru keempat. Sementara makmum sudah tegur, subhanallah. Dia tidak mau turun sampai astagfirullah. saya pernah gitu salat, imamnya salah. Subhanallah, imamnya tidak berubah. Akhirnya ada yang astagfirullah. Maksudnya ini kok banget sudah dibilang kepala batu banget, astagfirullah. Dia tidak mau berubah ya. Memang aneh-aneh imamnya. Kalau orang enggak ngerti. Saya pernah salat di satu masjid, imamnya salat. Kemudian dia lupa baca surat. Alam nasrah kubulat, alam nasrah laka sadrak. Kemudian macet tengah jalan. Dia bingung, kita tegur dia enggak bisa, tegur enggak bisa. Ada orang di belakang teriak, ulang. Akhirnya dia ulang. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka. Ternyata benar bisa. Cuma ini kan ngomong batal ini. Saya itu astagfirullah. Ya udahlah, yang penting saya salat. Jadi di belakang teriak, ulang. Imamnya nurut, ulang dari awal. Ternyata benar ya. Ya, harusnya kalau dia ngerti, yang dia enggak bisa lanjut tinggal ruku aja atau ganti dengan surat qul huwallahu ahad atau baca ayat yang lain, enggak ada masalah sebagaimana sudah kita jelaskan. Sekarang gini kasusnya, imam naik rakaat kelima. Antum jadi makmum. Apa yang antum lakukan? Kalau antum ikut imam rakaat kelima, ya, antum enggak ngerti hukumnya, maka kata Syekh Islam Taimiyah, antum ma'dzur, antum mendapat uzur, ya salat tetap sah. Tapi kalau antum mengerti bahwasanya salat duhur tidak boleh naik rakaat kelima, antum mengerti dan antum ikut imam, maka salat antum batal. Ya. Imamnya kalau dia ngerti itu rakaat kelima, dia batal salatnya. Tapi kalau dia meyakini itu rakaat keempat, dia dapat uzur. Terus kita di belakang bagaimana Ustaz? Imamnya naik rakaat kelima. Subhanallah, astaghfirullah, enggak mau turun dia pokoknya. Tetap aja rakaat kelima santai. Allahu Akbar, santai aja loh. Apa yang antum lakukan? Ada dua kemungkinan. Antum bertahan tasyahud akhir rakaat keempat, boleh antum salam duluan, boleh antum tunggu dia turun baru salam apa? Bareng. Paham? Boleh antum salam duluan, boleh antum tunggu dia turun salam bareng. Paham? Baik. Bagaimana yang masbuk? Yang masbuk ikut aja imam berapa rakaat kelima dan itu dianggap rakaat bagi dia. Rakaat bagi dia. Baik, permasalahan berikutnya, bagaimana hukum ini penting bagi antum, bagaimana hukum makmum memisahkan diri dari imam? Ini pernah terjadi kasus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Mu'adz bin Jabal salat Isya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu jadi imam salat Isya. Kemudian ternyata dia bacanya panjang, baca surat Al-Baqarah. Ternyata para sahabat yang jadi makmum mereka bekerja siang hari, mereka capek, pengin tidur, pengin istirahat. Ternyata imamnya baca surat apa? Al-Baqarah. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia capek mungkin, Muawiyah lagi baca surat Al-Baqarah, dia salat sendiri, lanjutin sendiri. Allahu Akbar, assalamualaikum bulan. Kelamaan imamnya. Akhirnya ada yang lapor, wahai Mu'adz, tadi ada satu orang dia lanjutin sendiri. Kata Mu'adz bin Jabal, itu orang munafik. Orang ini waktu dibilang munafik, dia tersinggung. Maka dia lapor kepada Nabi SAW, Mu'adz bilang saya munafik. Maka Nabi panggil Mu'adz bin Jabal. Mu'adz disalahkan oleh Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz, kau bukan tukang bikin fitnah wahai Mu'adz. Jangan kau bikin orang lari daripada salat, orang malah salat berjamaah. Ya, karena asalnya seorang kalau jadi imam falyukhaffif, hendaknya dia ringankan kata Nabi SAW. Adapun kalau dia salat sendiri, salat terserah, mau kaki bengkak, mau telinga bengkak, mau tangan bengkak terserah. Tapi kalau ente jadi imam, ente lihat kedudukan makmum di belakang, maka Nabi menegur, aina anta min sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha.
Ya, dalam riwayat idza sama'un fatarat, wahai Mu'adz, kenapa kau tidak baca surat Sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha, dalam riwayat wadduha, dalam riwayat idza sama'un fatarat. Itu yang pantas dibaca dalam salat Isya. Jangan baca surat apa? Al-Baqarah. Jangan baca surat Al-Baqarah. Ini saya ingatkan kepada imam. Wahai imam sekalian, kalau antum jadi imam, ingat, antum jadi imam itu untuk salat buat makmum, bukan tempat murojaah jadi imam ya. Murojaah jadi imam baca satu surat, subhanallah. Orang di belakang gemetar ya. Rakaat pertama baca, ya kalau ente di pondok enggak ada masalah, ya, tapi orang terbiasa. Tapi kalau di masjid umum, rakaat pertama baca surat Al-Mulk dari awal sampai akhir, subhanallah. Rakaat kedua Nun wal qalam dari awal sampai akhir. Ya, orang tidak biasa ya. Saya pernah pergi ke suatu tempat, saya salat, kemudian salah seorang ikhwan jadi imam. Ya sudah, saya jadi makmum. Ternyata dia baca surat satu sendiri rakaat pertama. Saya sih biasa, tapi saya, aduh gimana masyarakat nih? Setelah sholat saya ngomong sama temannya, itu gimana? Ini memang biasa gini. Iya Ustadz, itu yang kita nggak enak mau bilang sama dia. Bacain terlalu lama. Sebagian orang itu kalau datang lihat dia langsung pulang ke rumah. karena kelamaan ya. Dia kalau bacanya misalnya enak seperti murotal Arab ya enggak apa-apa. Tapi kalau bacanya sudah nggak enak, panjang lagi, tersendat-sendat di tengah jalan, waduh ini bikin stres orang di belakang ya. Jadi Mu'adz bacanya kepanjangan, akhirnya orang ini melanjutkan solat sendirian. Apakah Nabi menyalahkan orang ini? Jawabnya tidak. Dari sini para ulama mengambil faedah, kalau ada orang dalam kondisi terdesak, dia boleh memisahkan diri daripada imam. Boleh. Misalnya gimana? Misalnya dia solat, dia takut muntah nih. Kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, sudah kerasa ini. Dia nunggu imam masih lama, dia tahu imam ini lama. Maka kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, maka dia boleh selesaikan apa? Sendiri. Paham? Boleh. Contoh lagi misalnya dia sholat ternyata dia ngantuk berat. Sama seperti tadi. Yang meninggalkan Mu'adz, dia kan capek. Ya, tapi ini bukan tiap hari ya. Ini sesekali. Imamnya lama, sholat sendiri. Tidak. Ini dalam kondisi tertentu. Ya. Maka dia boleh menyelesaikan sendiri, niatkan sholat sendiri. Sama seperti kata para ulama, dia khauf fawati rufqah. Dia khawatir dia sholat kelamaan, nanti jamaahnya, rombongannya pergi dahulu sehingga dia ketinggalan rombongan safarnya misalnya. Atau misalnya sebagian ikhwan pernah sholat, dia di bandara, kemudian sholat subuh, ternyata pesawatnya sudah dipanggil, imamnya kelamaan ya. Atau namanya sudah dipanggil, Fulan, Bapak Fulan, ditunggu ya sudah, sholat aja sendiri, Assalamualaikum langsung kabur, tidak apa-apa. Jadi dalam kondisi terdesak, kita boleh memisahkan diri, kemudian kita sholat apa? Sendiri. Ini penting bagi antum sebagai makmum. Masalah berikutnya yang juga sering ditanyakan, bagaimana masbuk jadi imam? Sunnahnya ikhwan, kalau jamaah sudah selesai, kita mau bikin jamaah sendiri. Jangan kita ganggu yang masbuk. Kita tepuk tangannya jadi dia suruh jadi imam ya. Karena belum tentu dia siap jadi imam. Dan pernah ada kejadian orang sholat ditegur gini. Dia nggak mau, ente dia mungkin tajwidnya nggak bagus, mungkin hafalannya nggak ada, ente paksa dia jadi imam. Apalagi sholat Isya, aduh bingung dia. Dia nggak mau jadi imam. Jadi sunnahnya kalau antum terlambat bikin jamaah kedua enggak ada masalah ya. Tetapi seandainya ada yang menepuk pundak antum atau langsung di belakang antum ya. Kalau di Saudi saya tidak ada tepuk-tepukan ya. Jadi kalau orang langsung samping orang ngerti jadi apa? Makmum. Enggak perlu ditepuk-tepuk. Di Indonesia yang saya lihat apa? Tepuk-tepuk. Tapi itu isyarat, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tetapi kalau seorang bermakmum kepada kita masbuk, kita sholatnya sah, enggak ada masalah. Tetapi tidak dianjurkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Contoh seperti makmum ada tinggal 3 orang. Seorang sudah selesai sholat, tinggal 3 orang, maka yang tengah maju jadi imam. Apakah boleh? Hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Paham? Hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan bikin jamaah kedua kalau mau memang jamaah kedua, bukan akhirnya masbuk ditepuk sana, ujung sana masbuk tepuk lagi ya. Ya. 3 orang saling tepuk-tepukan, ente aja. Enggak. Tapi boleh hukumnya. Ini permasalahan yang terakhir mengenai masalah imam dan makmum adalah kalau kita punya mazhab yang berbeda dengan imam. Contoh, imam memandang disunahkan kunut subuh setiap salat subuh. Kita memandang tidak disunahkan kunut subuh. Ya, atau sebaliknya, imam memandang tidak kunut subuh sementara kita meyakini kunut subuh sebagaimana mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bahwasanya dianjurkan setiap salat subuh. Apa yang kita harus lakukan? Aturannya
Pendapat yang lebih kuat secara dalil bahwasanya makmum tidak boleh menyelisih imam. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihinya. Kata para ulama maksudnya pada perkara yang zahir. Perkara yang zahir maka kita jangan menyelisih apa? Imam. Ya. Artinya kalau imam melakukan suatu gerakan kita ikuti. Makanya Nabi mengatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbir. Ini gerakan yang zahir. Bukan cara duduknya, bukan cara tasyahudnya, bukan. Itu tidak itu yang dimaksudkan untuk kita ikuti. Artinya jangan kita lambat dari dia, jangan kita kecepatan dari dia. Yaitu pada perubahan-perubahan apa? Gerakan. Paham? Pada perubahan-perubahan gerakan. Misalnya orang bertanya, Ustaz, imamnya kalau rakaat kedua solat subuh dia tawarruk. Apakah kita harus tawarruk atau kita boleh iftiras? Ini tidak wajib ikut. Ente mazhab lain, imam lain boleh, enggak ada masalah. Karena bukan itu yang dimaksud. Contoh, Ustaz, imamnya kalau tasyahud dia gerak-gerak jari, apa kita harus ikut gerak jari? Ini bukan ini yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Terserah ente mau gerak jari dia enggak gerak jari enggak ada masalah. Sama seperti imam kalau ruku dia baca doa rukunya beda, apa kita harus ikut? Kita enggak dengar bagaimana mau ngikut. Jadi bukan itu yang dimaksudkan, tapi gerakan-gerakan perpindahan itu harus kita ikuti. Kalau imam takbir kita takbir. Oleh dari situ karena itu maka ulama khilaf tentang bagaimana kalau imamnya kunut. Pendapat yang benar kita ikut kunut. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya solat subuh rakaat ketiga, ya jangan ikut. Karena ini ngawur, semua sepakat ini ngawur. Tapi ini masalahnya imam melakukan satu perkara ijtihadiyah. Menurut dia kunut adalah sunnah. Maka kita sebagai makmum karena ini masalah ijtihadiyah kita ikut imam. Maka ini fatwa Imam Ahmad, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang Imam Ahmad, Ibnu Utsaimin, Ibnu Taimiyah memandang kunut subuh tidak sunnah. Mereka semua memandang kunut subuh tidak sunnah, tapi mereka semua yang berfatwa berdasarkan dalil yang ada, kalau imam kunut kita ikut apa? Kunut. Faham? Kalau imam kunut karena ini termasuk gerakan-gerakan yang zahir. Ya. Bagaimana imam kunut kemudian kita menyelisihi, kita tidak kunut. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak kunut, tapi saya katakan ini pendapat yang lebih kuat. Imam kunut maka kita ikut kunut. Sebaliknya kalau imam tidak kunut, kita jangan kunut sendiri. Ini saya sering lihat di Masjid Nabawi orang Indonesia karena terbiasa kunut subuh mazhab Syafi'i, begitu salat di Masjid Nabawi imamnya enggak kunut, dia kunut sendiri, cuek aja. Subhanallah, nekat menyelisih apa? Imam. Jangan ya. Maka kita wajib mengikuti imam pada perkara-perkara yang zahir, terutama perkara ijtihadiyah. Rupanya masih ada pembahasan masalah saf ya. Baik, kita bahas secara singkat. Saf begini ya. Saf tentunya yang dianjurkan adalah saf rapat ya. Nabi suruh apa? Tadi kita pengajian mulai jam berapa? 9:30 ya. Masya Allah, sudah 1,5 jam ya. Sudah kelamaan ini. Masih kuat? Masih? Ya udah kalau gitu kita pelan-pelan aja ya. Taib. Yang pertama harus kita ketahui masalah saf ya. Saf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang paling depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki yang paling depan, yang paling buruk paling apa? Belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Adapun saf wanita yang terbaik paling belakang, yang paling jelek paling depan. Ya, Nabi juga mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awwal thumma lam yajidu an yastahimu lastahamu." Kalau orang-orang tahu tentang keutamaan azan dan keutamaan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa memperebutkan kecuali dengan mengundi, maka mereka akan mengundi. Ya, artinya ini motivasi dari Nabi. Sungguhnya saf pertama itu pahalanya luar biasa, demikian juga mengumandangkan azan juga pahalanya luar biasa. Jadi seorang berusaha untuk saf paling depan. Semakin depan semakin baik, semakin dekat dengan imam semakin baik bagi laki-laki. Adapun perempuan yang terbaik yang paling belakang. Kenapa yang paling terbaik yang paling belakang? Karena dia paling jauh dari lelaki. Karena zaman dahulu tidak ada sitar. Di Masjid Nabi tidak ada apa? Sitar, ya. Oleh karenanya perempuan yang paling baik yang paling jauh. Tetapi kalau masjid sudah ada sitarnya, maka sebenarnya mengatakan yang paling depan yang lebih bagus, ya. Kalau benar-benar terpisah antara laki-laki dengan perempuan seperti Masjid Nabi, benar-benar ada tembok, ruangan perempuan sendiri, ruangan laki-laki sendiri, maka yang paling baik adalah yang paling depan. Tetapi kalau memang masih kelihatan lelaki dengan wanita, tapi kalau dia balik bisa saling melihat, maka yang terbaik yang paling belakang, ya. Karena lebih jauh dari percampuran dengan lelaki. Taib. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merapatkan saf. Ya, ini penting untuk kita ketahui, merapatkan saf, ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rassu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq." Rasulullah suruh rapat, lurus, ya, sawu sufufakum, lurus dan rapat. Jadi saf yang sempurna adalah saf yang lurus dan apa? Dan rapat, bukan hanya sekedar lurus. Kesempurnaan salat dua. Kesempurnaan saf adalah lurus dan apa? Rapat. Nah, sejauh mana rapat? Rapat, ya, kata Anas bin Malik, "Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Kata Anas bin Malik, dan salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Sebagian orang subhanallah, tidak tahu dia tahu bahasa Arab atau tidak, dia mengatakan ahaduna berarti cuma satu orang yang melakukan. Padahal ini ibarat dalam, maksudnya kita melakukan demikian, ya. Kita melakukan demikian, ini enggak ngerti bahasa Arab mungkin, ya. Tapi intinya begitu praktek para sahabat, mereka waktu saf nempelkan pundak dengan apa? Pundak. Bahu dengan kaki dengan apa? Kaki. Ini untuk menunjukkan kerapatan. Bahkan beliau berkata, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yauma lanafaru ahadukum ka'annahu baglu syamus." Ya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ada tambahan, kata Anas, "Jika kau melakukannya hari ini, orang akan lari darimu seperti himar atau begol yang liar." Artinya orang tidak suka. Padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau ingin bikin saf, dia ingin daerah kekuasaannya sendiri, ya. Kadang dia bawa sajadah kemudian ujungnya gini, sudah, jangan ada yang ganggu, ya. Kita disuruh ngerapatin. Ya, di situ menunjukkan kesatuan hati, ya, tetapi dengan lemah lembut tentunya, ya. Kemudian Nu'man bin Bashir juga berkata dalam hadis yang lain, "Ra'aitu rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi." Aku melihat bahwasanya seseorang dari kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki apa? Temannya. Taib. Ini mereka salat di belakang Nabi, dan di antara keistimewaan Nabi kalau salat Nabi bisa lihat di belakang. Nabi di antara mukjizat Nabi kalau salat dia lihat ke depan juga lihat kemana ke belakang. Seandainya apa yang dilakukan oleh sahabat ini salah, pasti Nabi tegur, ente terlalu kenceng kalau solatnya, ya. Jangan begitu, enggak perlu. Tapi Nabi biarkan, dan itu praktek para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau berkata, "Bab ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fi shaf." Bab tentang menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam saf. Jadi kalau ingin ngatur saf supaya sempurna, memang kaki tempel dengan kaki, pundak dengan apa? Pundak. Ibnu Hajar juga memahami demikian. Apa Ibnu Hajar? Wal muradu bidzalika al-mubalaghatu fi ta'dili shaf wa saddi khalalihi. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari tentang bab ini adalah al-mubalaghah, yaitu kesungguhan dalam meluruskan saf dan menutup lubang-lubang dalam saf. Jadi dia menjelaskan tentang maksud Imam Bukhari. Jadi maksudnya praktek yang benar, seorang kalau solat berusaha mata kaki tempel dengan mata kaki. Sebisa mungkin, ya. Ya, tapi jangan dipaksa. Kalau orangnya tidak mau, kemudian kita sampai maksa-maksain, ya, sampai kita buka kaki lebar sekali, dia enggak mau, ya sudahlah. Yang penting kita berusaha, ya. Ya, kita berusaha menjalankan apa? Sunnah. Kalau kita tidak menjalankan, siapa lagi yang mau menghidupkan sunnah ini, ya. Ya. Meskipun orang terkadang terganggu. Nah, kita juga dengan lembut. Jangan kemudian kita paksa, terkadang kita injak kakinya, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Ada kejadian saya diceritain sama kawan, bukan Indonesia, di luar negeri. Jadi ada orang sudah di ujung, dia nempel, orangnya enggak mau, orangnya meninggalkan lagi, dikejar lagi, sudah nempel, kan lagi, kejar lagi, sampai di ujung ditendang itu orang. Ya kalau dia enggak mau, ya sudah. Ente tidak disuruh untuk kejar dia. Ente berusaha jalankan sunnah, dia enggak mau, ya sudahlah. Ya. Taib. Bahkan kata Nabi SAW, "Linu bi aidi ikhwanikum." Lemah lembutlah, ya, kalian kalau ada saudara yang ingin masuk dalam saf. Kata Abu Daud menafsirkan perkataan Nabi waktu Nabi menjadi imam, Nabi mengatakan, "Sudul khalal," tutup lubang-lubang yang ada. "Walinu bi aidi ikhwanikum," lembutlah kalian dengan saudara kalian. Apa maksudnya lembutlah kepada saudara kalian? Kata Abu Daud, "Idza jaa rajulun ila shaffi fa dhahaba yadkhulu fihi fayambagi an yulina lahu kullu rajulin mankibaihi hatta yadkhula fi shaf." Maksudnya, kalau kita sudah bikin saf, ada orang ingin masuk, maka beri dia celah. Supaya semakin kokoh saf tersebut, tidak ada celah sama sekali. Ya, jadi biarkan dia masuk. Kalau memang masih ada ruang, silakan dia masuk. Tapi itu tidak boleh dipaksa, ya. Ingin gara-gara pengen saf pertama sudah padat, masih maksa lagi, jangan, ya. Sampai mundur sudah
Kadang-kadang gitu, dia badan gemuk, dia gini-gini. Ente tangannya gini, tapi ininya lebar, gimana masuk? Dan itu kejadian. Ya, nggak bisa. Ente gemuk gimana? Gini-gini. Nggak bisa. Akhirnya semua orang solatnya tidak khusyuk karena terganggu, saling kesempitan. Maksudnya yang wajar-wajar saja. Kalau memang ada tempat, kita serahkan, jangan kita berusaha menguasai tempat. Karena Nabi ingin saf itu apa? Rapat dan lurus. Taib. Hadirin hadirat rahmat Subhanahu wa taala. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ya bahwasanya menempelkan mata kaki atau menempelkan kaki itu yang wajib yang pertama tatkala agar benar-benar kita bisa mendapatkan safnya lurus dan rapatnya lurus. Adapun salat sudah berjalan tidak harus nempel terus, paham? Adapun salat sudah berjalan tidak harus nempel terus, yang penting kita sempat mendapatkan lurusnya saf dan rapatnya saf karena itu adalah mimbabil wasilah, sarana agar saf lurus dan rapat. Kalau sudah tercapai, tidak harus terus-terusan. Wallahu alam bisawab. Baik. Adapun saf yang terputus maka dibenci. Ya. Saf yang terputus adalah tiang ini memutuskan saf, tapi hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh, tidak sampai pada derajat haram. Kecuali kalau masjid sudah padat, maka tidak ada makruh lagi. Kalau masjid sudah padat tidak makruh lagi meskipun ada tiang-tiang yang memisahkan. Dia hanya makruh kalau masjid lapang, jamaah tidak penuh maka makruh. Tapi kalau sudah penuh maka tidak makruh lagi. Ini kesimpulan aja. Taib, sekarang kita bahas tentang posisi imam dan makmum. Posisi imam dan makmum. Imam kalau berdua ya adalah laki-laki, imamnya, makmumnya laki satu maka sejajar ya. Bukan mundur ke belakang tapi apa? Sejajar. Dalilnya banyak, di antaranya Nabi ada seorang sahabat jadi makmum di sebelah kiri Nabi, maka Nabi putar dia suruh ke sebelah kanan. Ya memang sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan hendaknya mundur sedikit, tapi kita mengatakan zahir hadis menunjukkan sejajar dengan apa? Imam. Jika makmumnya cuma satu orang. Paham? Adapun kalau makmumnya dua orang, maka dua-duanya di belakang. Imam apa? Sendirian. Paham ya? Kemudian bagaimana dengan saf anak-anak? Saf anak-anak datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari, waktu Nabi SAW mengunjungi rumahnya Anas bin Malik, maka Nabi jadi imam, maka Anas jadi makmum bersama seorang anak yatim di samping Anas. Baru kemudian nenek tua di belakang. Kata para ulama yang dalil bahwasanya anak-anak yatim itu belum balik. Karena meskipun belum balik dia boleh gabung dengan saf orang dewasa. Dia boleh gabung dengan saf orang dewasa. Jadi kalau ada anak kecil kita bawa ke masjid dan dia sudah di saf depan, maka tidak boleh kita pindahkan. Dia sudah datang terlebih dahulu. Tetapi jangan letakkan dia persis di belakang imam, tidak boleh. Yang di belakang imam orang-orang yang khusus yang bisa menegur imam. Adapun dia sebelah kanan, sebelah kiri saf pertama, tidak boleh kita bilang, "Dek, di belakang, Dek." Tidak boleh. Om siapa suruh terlambat. Iya. Banyak di masjid melakukan kesalahan. Anak kecil disuruh belakang, akhirnya kumpulan anak-anak kecil bikin geng di belakang. Ngobrol sendiri. Ini itu kejadian. Harusnya bapaknya kalau bawa anaknya, misalnya sudah mumayyiz bisa diomongin, maka di samping bapaknya biar dia tidak macam-macam. Ya, kalau dia di samping bapaknya kemudian sebelahnya anak kecil juga ngobrol nanti mereka, dan itu kejadian banyak. Maka justru jangan digabungkan anak-anak untuk melatih mereka senang dengan masjid. Ya, kalau ada pun kesalahan kita maafkanlah. Kalau kita tidak biasakan anak-anak ke masjid, terus kapan mereka mau ke masjid, apalagi zaman sekarang ini. Anak-anak ini yang ribut-ribut mungkin di masjid, ya. Ya, suatu saat mereka akan jadi orang hebat yang bertakwa kepada Allah. Mana suka main-mainnya. Makanya kita siasati. Anak-anak di belakang semua. Ya bikin geng mereka di belakang. Mungkin imamnya belum waladhdallin, dia sudah amin di luar. Dan itu kejadian ya. Maka jangan dikumpulkan, ya sudah. Jadi tidak mengapa anak-anak safnya digabungkan dengan orang dewasa berdasarkan dalil yang ada. Taib. Adapun kalau makmumnya seorang wanita, misalnya kita sholat malam bersama istri kita, maka jangan di samping, tetap di belakang. Belakangnya begini, paham ya? Yang samping kita kalau apa? Laki-laki. Kalau perempuan maka di belakang. Satu orang pun tetap di belakang. Kalau kondisi sempit, misalnya masjid full, enggak ada tempat,
maka boleh makmum maju. Ini kalau dalam kondisi darurat, makmum maju satu deret dengan imam. Satu deret dengan apa? Imam. Sebagian orang salah paham. Mereka menjangka kalau masjid full, maka imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan semua. Ini salah. Enggak, imam tetap di tengah meskipun laki-laki. Karena hukum asal saf laki-laki dengan saf perempuan hukumnya sama. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan dulu awalnya solat itu juga begitu, laki-laki di tengah bukan di depan. Kemudian berubah, tapi saya belum ketemukan dalil ini, tapi ini pendapat Syekh Utsaimin. Tapi intinya bahwasanya hukum asal solat laki-laki dengan solat perempuan sama. Solat perempuan imam di sebelah kiri atau di tengah? Di tengah. Demikian juga laki-laki, kalau masjid padat boleh makmum maju sejajar dengan imam dan imam bukan paling sebelah kiri, tetap di tengah, persis seperti makmumnya wanita. Paham? Tapi kalau tidak penuh ya hendaknya imam di depan. Sampai sini paham? Taib. Bagaimana tentang hukum jamaah wanita yang safnya berdampingan dengan lelaki? Bukan di belakang tapi berdampingan. Ini banyak terjadi di masjid ya. Ya, sebagian kita masuk masjid, jamaahnya bukan belakang tapi sampingan, laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Bagaimana hukumnya? Kita katakan ini menyelisih sunnah, harusnya perempuan di bagian belakang, tapi kalau terjadi jamaah seperti ini tetap solatnya apa? Sah. Tetap solatnya apa? Sah. Paham? Saya rasa itu perkara-perkara yang masih panjang tapi saya ringkas aja, mudah-mudahan bermanfaat.